إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ya, dengan menggunakan kitab Al-Durrah Al-Qutaimiyah. Itu adalah Maldumah fil Qawaid Al-Fiqhiyah, dan kita merujuk pada syarahnya itu Al-Jawahir Al-Adniyah karangan Syekh Dr. Labib Najib Abdillah. Kemudian juga ditambahkan syarah dari Al-Majalis As-Sa'idiyah karangan musannif itu Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi. Ya, kita masuk di nazam yang pertama. Kita tuliskan terlebih dahulu. Kita bacakan qala an-nazimu hafizallahu ta'ala hamdan liman aqama bil qawaidi bina syar'in samiqil mahamidi. Hamdan liman aqama bil qawaidi bina'a syar'in samiqi al-mahamid. Hamdan liman aqama bil qawaidi bina'a syar'in samiqil mahamidi. Ya, di sini musannif atau an-nazim hafizahullah ta'ala yaitu memulai nazamnya dengan memuji Allah SWT yang al-mustahaq lil hamd kulihi, yang Allah SWT itu memang berhak untuk dipuji dengan segala macam pujian. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman alhamdulillahirabbil alamin. Maka hamdan ya, jadi pujian untuk Allah, yaitu untuk hamdannya pujian untuk siapa? Liman aqama bil qawaidi, bagi yang aqama membuat ya, menegakkan al qawaid, kaidah-kaidah. Akan tapi apa makna qawaid di sini? Ya, di Al-Jawahir disebutkan wal muradu bil qawaid ususuddin wa usuluhu. Yang dimaksud qawaid di situ adalah dasar-dasar ya, asas pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Maka siapa yang menegakkan atau membuat, maka adalah Allah SWT. Allah SWT yang aqama bil qawaid, maka segala puji bagi Allah, yang Allah itu aqama bil qawaid ya. Nah, ini termasuk baro'ah al-istihlal. Jadi bisa menyusun satu ungkapan ya pada pembukaan yang berkaitan dengan tema. Jadi kitab ini kan temanya qawaid fiqhiyah. Kemudian di pembukaannya ini di muqaddimah bisa menunjukkan atau memunculkan kata-kata qawaid. Tapi yang dimaksud qawaid di sini kan bukan qawaid yang dibahas dalam materi kitab ya. Tapi di qawaid itu dasar-dasar agama, usulnya ya. Sehingga ada suatu kemampuan seorang ketika membuat muqaddimah ini ya, dikaitkan dengan tema yang akan disampaikan dalam kitab. Hamdan liman aqama bil qawaidi bina'a syar'in samiqi al mahamidi. Hamdan dari masdar dari apa? Hamida yahmadu ya. Ya, hamida yahmadu. Kemudian di situ ada karena samik. Samik itu maknanya alim, tinggi ya, murtafi ya, tinggi.
Samaqo an-nabtu wasyajar wan nakhlu yasmuku samqon sumukon bahwa samiqun samiqun. Ya. Jadi misalnya ada samaqo asyajaru berarti tinggi, ya. Pohonnya tinggi, irtafa'a wa ala tinggi, tola tinggi, ya. Ya, ada nakhlatun samiqatun, nakhlatun samiqah, tawilah jiddan. Samik artinya tinggi. Jadi makna bait ini, ya, bahasanya segala puji yaitu annal hamda mustahaqun liman aqama bina adin al murtafi ala usulin wa usus. Itu segala puji bagi yang berat, ya, mendapatkan yaitu bagi Allah SWT yang telah membuat bangunan agama yang tinggi, ya, ini di atas yaitu usul, satu dasar atau usus atau pokok. Hamdan liman aqama bil qawaidi bina asyar'in samiqil mahamidi. Kemudian di bait berikutnya bisa kita tuliskan qala an-nazimu hafizahullah ta'ala shalla 'ala nabi masabihu yulhiquhu bimislihi an-nabihu. Bait berikutnya shalla 'ala nabi, shalla 'ala nabi masabihu ma asabihu yulhiquhu bimislihi an-nabihu. Shalla 'ala nabiyyi masabihu yulhiquhu bimislihin nabihu. Ya, setelah musonif yaitu memuji Allah SWT, kemudian juga di sini ya memuji Allah SWT dengan bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat pada Nabi, sholat ala Nabi, sebutkan sholat ala Nabi. Makna dari solawat, ya, di sini disebutkan asana alaihi fil mala'i al-a'la. Jadi solawat Allah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya ada asana'u alaihi fil mala'i al-a'la kama qalahu Abu al-Aliyah. Makna salat Allah SWT, salawat dari Allah pada Nabi adalah pujian Allah pada Nabi di hadapan para malaikat. Shalla ala nabi masabihu yulhiquhu bimislihi an-nabihu. Kemudian sampai kapan solawat ini? Di sini An-Nazim menyebutkan goyahnya, puncaknya adalah masabihu yulhiquhu bimislihi an-nabihu, yaitu selama apa? Ya, masabihu selama, yaitu selama as-sabih. As-sabih itu yang serupa, ya, yang serupa, yang semisal, yang mirip. Maka yulhiquhu, ya, diikutkan dengan sabih tadi bimislihi, dengan yang semisal, yaitu siapa yang mengikutkan an-nabi, ya, an-nabi, ya, di sini adalah para ulama, ya, para ulama, para fuqaha, ya. Itu madama al-faqih an-nabi yulhiqu an-nadhira bin nadhir. Kapan sholawatnya? Sampai kapan berakhir? Ya sampai masih ada, yaitu al-faqih, ya, fuqaha yang nabi, ya, fuqaha yang cemerlang, yang cerdas, ya, yang pandai, itu mengikutkan, maksudnya mengikutkan, menyamakan hukumnya
yaitu perkara-perkara yang semisal. An-nadhira bin nadhir, yulhiqu an-nadhira bin nadhir. Jadi ada masalah-masalah di fikih ya. Ini nanti ada yang semisal ya. Nanti maka dia dikumpulkan dalam satu kaidah. Dalam satu kaidah ya. Kemudian nanti dihukumi sama. Jadi dia menyamakan hukum satu dengan yang lain karena ada keserupaan ya. Maka ini jadi sholawat itu sampai berarti sampai akhir zaman ya. Sholawatnya sampai akhir zaman, sampai nanti Allah SWT ya mencabut ilmu dari dada-dada para ulama dengan mewafatkan mereka ya. Berarti kan sampai akhir zaman ya. Kalau sudah ilmu dicabut dari dada dari para ulama dengan cara mewafatkan para ulama, nanti akan muncul orang-orang juhal ya, yang tidak paham agama, kemudian mereka berfatwa menyesatkan umat ya. Nanti berarti sholawat itu sampai sedemikian lama ya, sedemikian lama sampai apa? Sampai nanti sudah tidak ada para faqih ya. Selama ada orang faqih yang dia tadi ya menghukumi satu perkara dengan yang semisal ya, dengan perkara yang lain disamakan karena ada kemiripan, kesamaan, maka masih ada sholawat. Maka mengetahui yaitu perkara-perkara yang semisal ini bisa menumbuhkan malakah fikih ya, menumbuhkan malakah fikih dan akan memperkuat ya, mempertajam yaitu pengetahuan tentang perbedaan yang mendetail ya, ada beda-beda yang mendetail, maka akan bisa tumbuh dengan cara mengetahui yang semisal dan semisal ya. Jadi misalnya ini tadi kan seorang faqih itu menyamakan satu hukum dengan yang lain ya. Nah, misalnya yang sudah pernah kita contohkan, misalnya ada kaidah apa? Al-masyaqqatu tajlibu at-taysira ya. Suatu yang berat itu menyebabkan mendatangkan kemudahan. Contohnya orang tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh berbaring. Maka ini satu masalah. Kemudian ada masalah yang lain, misalnya adalah yaitu ketika seorang itu safar ya. Safar itu berat, boleh nggak puasa? Oh sama berarti dengan masalah tadi, karena dia susah, kerepotan, maka dia tidak berpuasa ya, dengan syarat nanti dia mengqadha. Artinya permasalahan tadi sulitnya berdiri ketika sholat itu nanti sama dengan permasalahan sulitnya puasa, susahnya puasa ketika safar. Nah karena sama dihukumi sama ya, maka ini adalah syabih, ada kemiripan, dihukumi sama, maka nanti akan mendatangkan kemudahan. Dan juga masalah-masalah yang lain yang di situ ada sisi kemiripan satu sama yang lain ya. Misalnya masalah innamal a'malu binniyat, atau kaidahnya berbunyi al umuru bimaqasidiha ya. Ini ada orang sholat ya, sholat nanti 2 rakaat, maka dilihat niatnya apa ya, sholat fardu subuh atau sholat qobliyah subuh. Nah ini berarti tergantung niatnya ya. Maka sama juga ketika seorang mungkin dia memberikan sesuatu pada orang lain ya, harta, kemudian apakah itu bisa teranggap zakat ya, dilihat dia niatnya apa, apakah dia niatnya zakat atau dia niatnya sedekah biasa, maka tergantung apa yang diniatkannya. Oh masalah tadi ketika sholat sama juga masalah ketika zakat, sama-sama al umuru bimaqasidiyah, yaitu apa, perkara itu tergantung pada niatnya. Dan di bab-bab lain, di bab nikah misalnya juga ada di bawah juga masalah innamal a'malu binniyat, masalah jihad, kemudian bagaimana niat jihadnya, apakah hanya untuk Allah SWT saja ataukah plus niat-niat yang lain, atau hanya niat yang lain tidak meniatkan untuk mencapai apa, keridhaan Allah. Maka ini sama, maka ada seorang faqih nanti menyamakan seperti itu. Nah, sholawat ini akan berlangsung terus sampai selama masih ada orang faqih yang menyamakan satu masalah dengan masalah yang lain, karena memang hukumnya sama, bisa disamakan, ada sisi kesamaannya.
Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan nazam yang pertama, dan yang kedua ya masih di muqaddimah. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.